Jadi gini Pas ya, gangguan yang ada di sini adalah bukan sebab musababnya beliau ataupun tempat yang ada di sini Pas ya. Tapi emang gangguan yang di sini lebih ke utamakan dengan makhluk yang ada di sini ingin menunjukkan intensitas ya bahwa gua itu ada di sini aja Pas ya. Oh, Sejauh berarti ini. memang bukan ingin mengganggu. Betul. Melainkan hanya ingin istilahnya mungkin dinotis sama beberapa warga warga sekitar bahwa memang di tempat ini itu ditempati oleh makhluk-makhluk ya kan Betul, Anda? betul. Tapi di segi lain jika ada manusia yang untuk mengambil pustaka itu sangat tidak gampang, bahkan bisa kita bilang sangat susah, bahkan bisa menyebabkan yang mengambil itu mencoba mengambil itu akan sakit. Bisa sakit ya. Ya. Cuma sejauh ini tidak sampai meninggal sih, hanya sakit aja. Oke, kan Anda mungkin kita sekarang ngomongin si sosok hewan itu. Ya. Tadi kan Anda bilang kalau si sosok kakek ini sudah sangat lama ada di Betul, tempat ini. Berarti betul. jauh sebelum tempat ini Bangunannya. menjadi seperti ini ya? Betul, betul. Oke, kalau si sosok ular itu sendiri kan Anda, itu dia mengganggu, kenapa dia mengganggu? Jadi sini komunikasi. Aduh, ajak komunikasi di sini aja kan Anda. Dan Ananda mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok ular. Sosok ini lebih tepatnya adalah untuk apa ya, kalau bahasa kita itu mengecoh manusia-manusia yang ingin berbuat hal yang bisa kita bilang untuk mengambil pusaka ataupun apa, untuk mengecoh dan supaya dia tidak ke tempat tujuannya dia Pas ya. Oh, mungkin bisa dibilang lagi menggagalkan Kayak gitu Pas ya. Oke kan Anda, ini Siap. tempatnya kayaknya agak berbahaya ya. Takut kenapa-napa juga. Mungkin kita lanjut ngobrol di tempat yang lebih aman. Boleh. Kan Anda. Merasa kurang aman, berlama-lama di sini kami pun memutuskan untuk meninggalkan. Oke kan Anda, aku udah dapat kesimpulannya sih untuk penelusuran malam hari ini. Bahwasanya memang banyak sosok ya di tempat ini. Dan beberapa sosok itu sudah ada di tempat ini dari lama. Betul banget Pas ya. Dan mungkin beberapa gangguan yang ditimbulkan itu bukan bermaksud untuk mengganggu ya kan Anda, melainkan hanya untuk memberitahu bahwa sosok-sosok itu ternyata menempati tempat ini juga. Betul banget. Jadi kan emang makhluk goib itu menganggap dia itu tidak mengganggu, tapi kan segi manusia itu ini makhluk goib ini mengganggu. Suka menampakkan gitu mungkin gitu. ya. Mungkin kan Anda selanjutnya kita mencari tempat untuk uji berani. Siap. Apakah kan Anda udah ada tempat rekomendasi? Mungkin tadi kali tempat yang sosok laki-laki dengan menggunakan kemeja itu Pas ya. Oh, oke baik kalau gitu. Kita jemput sahabat uji berani kita kan Anda. Kami pun memilih salah satu ruangan yang terdapat sosok laki-laki layaknya orang Belanda untuk menjadi lokasi uji berani malam ini. Yep. Maju terus. Oke, kita sudah sampai lokasi uji berani pada malam hari ini. Sebelumnya saya mau minta tolong sama Kak Amanda untuk jangan buka penutup mata sampai waktu yang telah ditentukan dan jangan memindahkan lilin yang sudah ditaruh. Minta tangannya Kak. Ini ada lonceng. Jika Kak Amanda sudah merasa tidak bisa melanjutkan uji berani, Kak Amanda bisa bunyikan loncengnya ya. Sekali lagi saya mau tanya sama Kak Amanda, apakah yakin untuk ikut uji berani pada malam hari ini? Yakin. Baik, tim, matikan lampunya. Oke kan Anda, sahabat uji berani kita sudah membuka penutup matanya. Aku dengar suara langkah kaki Sudah mulai di bisa sebelah peka juga. kanan. Ada suara ketukan tadi di sini, sebelah kanan saya. Kayaknya itu bunyi sepatu deh Pas ya. Yang suara berat itu. Di sebelah kanan ada suara pergeseran, tapi nggak tahu apa yang bergeser. Ada suara langkah kaki di sebelah kanan. Tapi dari tadi suara-suara yang didengar oleh sahabat uji berani kita tuh nggak masuk monitor ya kan Anda? Ada suara pergerakan masih di sebelah kanan. Di depan juga ada suara. Suaranya apa ya? Kayak barang bergerak gitu. Dari arah pintu ya Suara tadi barang. kan Anda katanya Di sebelah kanan baru ada barang yang kayak dijatuhin atau
lempar gitu. Sosok apa itu Kananda? Yang lagi intens banget mengganggu Sosok sahabat laki-laki Uji yang Berani kita. di gudang belakang itu udah mulai datang sih pas ya. Makanya tadi saya sempat lihat di belakang jendela itu ada yang mengintip. Ada suara lemparan kayak batu di depan sebelah kanan. Terus ada suara besar, suara cowok di sebelah kiri. Lu tolong jangan kesini, jangan kesini. Aku nggak ganggu, aku nggak ada niatan buruk sama sekali. Aduh. Ada barang jatuh di depan aku banget. Aduh, tolong, aku nggak ganggu. Aku nggak ganggu. Ada sosok putih di sebelah kanan aku. Aduh. Ada suara pecahan kaca dari atas sebelah kiri. Seperti ada suara pecahan kaca, pemirsa. Sampai masuk monitor ya Kananda. Di sebelah kanan ada sosok putih, nggak tahu apa. Aduh, maafin, aku nggak ganggu. Aduh, Tuhan tolong, aduh. Dia udah pergi. Aduh, nggak tahu apa itu di depan, jatuh. Serem banget. Sana. Tadi ada yang muncul lagi dia dari sini, lewat jalan. Aduh, terus di depan ada suara gede banget, nggak tahu barang jatuh gitu. Oke Kananda, sepertinya gangguannya sudah terlalu banyak dan takut sahabat Uji Berani kita kenapa-napa. Ya. Nah, kayaknya sekarang sebaiknya kita jemput aja kali ya. Aduh, baunya makin nyengat di sini. Nggak mau. Halo Kak Amanda. Sebelumnya saya ingin memberikan apresiasi yang sangat besar buat Kak Amanda karena udah mau ikut Uji Berani pada malam hari ini. Tapi sebelumnya ada gangguan apa aja yang Kak Amanda rasakan pada saat Uji Berani? Banyak sih. Yang paling nakutin itu ada sosok putih tuh di situ, bolak-balik. Awalnya dari situ ngintip doang. Terus ada suara cowok Oh, dari arah mana itu Kak Amanda? dari depan, terus dari sini. Gitu ada suara cowok. Serem banget, kayak berat gitu suaranya. Kayak lagi marah gitu. Oke, sekali lagi saya ingin memberikan apresiasi yang sangat besar buat Kak Amanda karena udah mau ikut Uji Berani pada malam hari ini. Tapi mungkin kita tenangin sambil jalan ya Kananda. Mari Kak Amanda. Memang, sebuah tempat yang kosong mampu menjadi rumah bagi mereka. Namun meskipun demikian, kita sebagai manusia tidak perlu takut akan makhluk gaib, karena sejatinya kita hanya perlu menghargai mereka, karena kita akan selalu hidup berdampingan dengannya. Lebih dari 60 kepala keluarga dalam hitungan jam, kampung ini bisa aku nyatakan sebagai kampung mati. Dua-duanya lagi tolong dong. Di sini Kak Rodi sama Kak Den dua-duanya kayak kerasukan gitu loh. Lurus deket jembatan tolong. Jembatan di mana? Jembatan di mana? Tolong, bantuin. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada kami? Saksikan Deg-Degan, spesial episode ke-100. Kamis 24 Agustus pukul 22:10. Hanya di GTV. Oke, Kananda, aku rasa sudah cukup penelusuran pada malam hari ini. Siap. Karena aku juga sudah mendapatkan jawabannya. Bahwasanya memang banyak sekali sosok di tempat ini ya. Iya. Tapi beberapa dari mereka pun sudah ada di tempat ini jauh sebelum tempat ini tuh Betul. dibangun ya menjadi seperti ini. Dan beberapa dari mereka itu ternyata bukan berniat mengganggu ya Iya, Kananda. iya. Hanya untuk memberi informasi bahwasanya mereka itu ada di tempat ini Iya, gitu ya. betul. Aku pun baru tahu kalau di dekat sini itu ternyata ada sumber air Ya. dan juga memang banyak tertanam pusaka di situ. Ya. Dan ada juga sosok kakek-kakek yang menjaga tempat itu ya, Ya, Kananda. betul. Oke teman-teman, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GTV.